Saya belum pernah mendengar itu. Baru hari ini saya mendengarnya. Kang Deddy pernah mendengar sebelumnya Sunda Earth Empire ini, Kang Deddy? Sunda itu watak ideologis. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Kami sudah Empire lagi sedang membangun sistem. Yong Rara Prabowo pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal Sunda, kejayaan Indonesia akan maju kalau para pejabatnya tahu hal ini, teman-teman. Luar biasa. Satu ruangan terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi. Terusin mantan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip Ya, jadi toa itu kan di atas besar. Kemudian alat untuk mengaturnya itu besar, kecil, atau mematikan, menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya payer itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas. Arahnya pengabdiannya kemana? Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif Ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya, ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja.
Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu tata rasa, dua tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di Dari dunia. sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaannya di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita Maka kalau misalkan Dimas mau nanyain keratonnya di mana, ya ada di sebuah sistem itu. Jadi kalau begitu Sunda Empire nggak perlu iuran anggota kayak. Ya ada orang punya duit kok nggak punya iuran, bagaimana? Terima kasih Bang Karni dan semuanya, salam semua sejahtera. Petinggi itu kan sebutan dari wartawan kemarin, ya, menyebutkan bahwa salah satunya saya adalah salah satu petinggi. Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander the Great, ya, ada dari zaman 324 sebelum Masehi itu sudah ada. Faktor daripada saya jabatan di sini di Sunda Empire adalah salah satunya saya adalah sekretaris De Heren Sepentin. Apa itu sekretaris De Heren Sepentin? Adalah panitia 17 sejak Perang Dunia Kedua, sejak bom Hiroshima Nagasaki dihancurkan, maka seluruh pemerintahan bumi dinolkan. Lalu pada saat itu Kekaisaran Sunda selaku pemilik atas sertifikat bumi Alen Bilen, yaitu atas dinasti Pajajaran Siliwangi, meneruskan atas tatanan bumi diberikan kepada Patikan. Karena pada saat itu Perang Dunia Kedua adalah dilakukan saat itu dikosongkannya. Kenapa? Kejahatan perang. Perang bom Hiroshima tidak ada yang mengaku, sekalipun itu sekutu. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi. Ini sebuah sistem tata negara dunia, ya, yang ada di internasional. Siapa itu De Heren Sepentin? Itu adalah Patikan, Paus Paulus yang pada hari ini masih menjabat. Pada tanggal 15 Agustus 2020 berakhir tugasnya. Maka kami menyiapkan sebagai dinasti Pajajaran untuk kembali menarik apa yang menjadi tugas daripada tatanan bumi saat itu. Satu, alam bihari. Dua, alam kiwari. Tilu, alam poe isuk. Alam bihari artinya dalam kerangka berpikir kaum filsafat barat disebutnya alam ide, alam gagasan, alam pikiran. Karena alam ide, alam gagasan, alam pikiran, maka Sunda itu adalah nilai ide, nilai gagasan, nilai pikiran. Kemudian akan menjadi wujud, menjadi watak kebudayaan
setelah dia masuk dalam ruang dan waktu, maka hampir seluruh perspektif tradisi raja-raja Nusantara pada masa lalu pasti falsafahnya adalah tritangtu dan papat. Maka ketika masuk ke alam dunia, maka dia masuk dalam hukumnya yang disebut dalam Sunda itu papat kalima pancer. Papat kalima pancer adalah kerangka berpikir teologis yang melahirkan kerangka hidup yang ekologis. Selama ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan berpikir teologis, berpikir ketuhanan, seolah-olah tidak memiliki relevansi dengan ekologis, dengan alam semesta. Saya ucap terima kasih pada juga pengusaha Jabar, Pak Haji Mahfud, terima kasih atas kehadirannya. Nah, dengan alam semesta, sehingga saya melihat pembangunan yang dilakukan pasca Pajajaran bubar, digantikan dengan para bupati yang ada di wilayah-wilayah, itu mulai terpisah antara berpikir ideologis, kemudian dan dengan berpikir teologis dan berpikir ekologis, itu mulai terpisah. Pakaiannya sudah mulai terpisah, bahasanya sudah mulai terpisah. Dari cara berpakaian, berpakaiannya pun sudah bergeser. Pakaiannya tidak mencerminkan lingkungan. Di daerah panas, bajunya masih tebal. Kemudian bahasanya pun berubah menjadi bertingkat yang disebut dengan ada undak usuk basa. Kaseluhurun kasana pun bahasa untuk kepemimpinan, bahasa untuk ke orang tua, bahasa untuk yang lebih rendah. Padahal Sunda sejak awal mengajarkan tentang sosiologis yang mengajarkan kesetaraan dengan prinsip ibu kota, nama kerajaannya Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran mengajarkan dua hal. Satu, konsistensi, karena dia Pakuan. Dua, kemudian sosialnya sangat ploretal ke sampingnya, jadi sangat sosialis. Sebenarnya dari sisi kajiannya di Sunda itu kalau mau konsisten pada ajaran tidak diakui hak kepemilikan personal dalam kaidah perdatanya. Yang ada adalah hak yang bersifat komunal, manusia itu hanya memegang titipan. Haknya adalah hak pengelolaan, bukan hak kepemilikan. Sehingga konsepsi dasarnya hari ini masih ada, yaitu kampung adat. Kampung adat mengajarkan kesetaraan, mengajarkan visi pembangunan manusia dengan lingkungannya harus menjadi satu kesatuan dengan 4 prinsip papat kalimat tunggal, yaitu manusia bersenyawa dengan tanahnya, gambarnya atau warnanya hitam, manusia bersenyawa dengan airnya, warnanya putih, manusia bersenyawa dengan udaranya, warnanya kuning, manusia bersenyawa dengan panas mataharinya, warnanya merah. Di Bali sama, di Bali Age apalagi, di kita diajarkan itu. Sehingga manusia yang manunggal dalam sisi teologis di mana dia mengalami persenyawaan dengan semestanya, maka dalam kaidah Sunda orang yang sudah mengalami persenyawaan, kalimat persenyawaan, penyatuan dengan Tuhan, itu di Sunda itu disebutnya manunggal. Kenapa manunggal? Manunggal itu sebenarnya menunggalkan yang jamak dan menjamakan yang tunggal. Karena itu manunggal, maka dia tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Maka kalimat tauhidnya semuanya adalah tunggal. Karena tunggal tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ruang dan waktu. Maka kalimatnya disatukan itu dalam prinsip nasionalismenya, yaitu sarendek, saigel, sabobot, sapi hanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Manusia dan alamnya menjadi satu kesatuan yang tunggal. Maka di mana dia berasal dan dia kembali, dan itu nasionalisme yang utuh. Karena dia sudah menjadi manusia tunggal, maka dia akan merasa meriang badannya ketika alamnya diganggu. Ketika ada sikap yang berlebihan terhadap alam, ketika ada sikap eksploitasi terhadap alam, maka dia
badannya akan merasa sakit dan tersakiti karena dia dan alam satu kesatuan. Ada perspektif Pak Profesor Bagus Mulyadi yang aneh yang kita dapati karena pikirannya diambil dari pikiran barat yang eksploitatif. Kita ini meninggali bumi yang orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, ibu kandung, dan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Tapi kita, konsep pembangunan kita itu menyakiti pada ibu kita sendiri, eksploitatif. Sebuah kebijakan yang tanpa batas, tindakan-tindakan eksploitatif, dan kita melupakan bahwa ada kutukan ibu. Karena ada kutukan ibu, kata orang Sunda, orang yang dikutuk sama ibunya, kaluhur tesirungan, kahandap teakaran. Artinya, secara ekonomi, uangnya didapat, pendapatannya meningkat, pajak ke daerahnya meningkat, tetapi dia sudah kena kutukan. Seluruh uang itu berubah menjadi uang panas, uang pertikaian, uang peperangan, tapi kebahagiaannya tidak bisa didapat, baik yang mengeksploitatif maupun yang dieksploitasi. Masyarakatnya menjadi masyarakat miskin. Ini problem. Nah, kalau kita mau teologisnya Sunda, maka ini tidak boleh, harus dikembalikan. Nah, itu kan angka berpikir filosofisnya. Secara teknokratis, nah ini saya jelaskan Pak Bey paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, yang mana di situ banyak sekali para pejabat, para menteri ya dikasih paham tentang Sunda, yang mana Sunda ini merupakan suatu ya sebuah ideologi yang mana ketika ya kita dikembangkan, ketika kita dijalankan, banyak sekali ya ajaran-ajaran yang terkandung tentang akhlak dan yang lainnya ya teman-teman, dan ya leluhur ya teman-teman, luar biasa ya Kang Deddy, sedalam itu ilmunya ya. Tadi para menteri pun ya sampai terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tadi di acara ILC pun Kang Deddy peperkan semua ya tentang Sunda, tentang akhlak ya, luar biasa. Saya berharap sih para pejabat di sisi lain mempunyai pengalaman tentang kinerja kepemerintahan. Saya berharap juga ya, kita berharap para pejabat pun paham tentang ilmu-ilmu seperti ini, paham tentang akhlak, paham tentang agama ya, agar ketika ya menjabat tidak sekedar hanya pemikiran-pemikiran yang mana mohon maaf ya kurang dengan rakyat, tapi pemikiran-pemikiran yang mana ya pro rakyat, yang mana bisa dicontoh oleh rakyat ya teman-teman. Luar biasa ini ya. Semoga semua para pejabatnya paham hal ini ya, agar masyarakatnya pun ya bisa meniru. Kalau pejabatnya tidak paham ya gimana mau masyarakat tahu ya kan. Kalau pejabat kan bisa bicara di publik ya, bisa didengar oleh banyak rakyat ya teman-teman. Dan saya rasa Prabowo yang adalah Pramenteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.